Halo Sobat Moto, selamat datang di Apih Moto TV dan masih barengan saya, Abai Gunawan. Jadi pada tanggal 25 September kemarin teman-teman, tepatnya hari Minggu, saya mendapat undangannya sebelumnya tentunya ya, nggak dadakan, untuk menghadiri riding santai bersama ADP 160, yang dimana pada saat itu banyak banget yang hadir teman-teman. Ada dari vlogger, ada dari blogger, ada juga dari media, dan juga ada dari teman-teman komunitas yang ada di Bandung ya. Pastinya ada komunitas ADP juga teman-teman. Nah, kegiatannya seru banget ya pada saat itu, rame banget di dalamnya. Ada riding tentunya ya, dan ada beberapa kegiatan lain. Nah, sekarang di video kali ini saya ingin share ke teman-teman gimana rasanya pakai ADP 160 dan Vario 160. Kok ada Varionya? Karena gini teman-teman, ketika saya datang ternyata motornya ada 3 varian yang terbaru ya. Pertama ada ADP 160 tentunya, kedua ada Vario 160, dan ketiga ada CB 150X. Namun yang CB 150X itu bukan kelasnya ya, beda kelasnya dengan Matic. Jadi saya ingin komparasi antara ADP 160 dengan Vario 160. Karena ya katanya kan mesinnya sama, tapi tentunya beda teman-teman untuk settingannya. Tenaganya pun dari torsi sama tenaga itu gedean ADV, tapi bobotnya juga lumayan cukup berat teman-teman. Jadi di sini saya berkesempatan untuk mencoba dua motor tersebut. Jadi pas rute berangkat saya pakai ADP 160 dan rute pulang saya pakai Vario 160. Jadi di sini saya bakalan share ke teman-teman bagaimana rasanya berkendara dengan kedua motor tersebut. Nah, kenapa format videonya seperti ini? Beda ya. Karena ketika berangkat teman-teman it's fine aja ya. Ketika berangkat tuh kayak nggak ada apa-apa, nggak ada masalah teknis atau apapun. Tapi ketika pulang, saya cek di rumah, ternyata audio ketika rute berangkat, ketika saya pakai ADP 160, itu hilang, teman-teman. Nggak ada audionya. Maka dari itu ya, saya nggak ada alasan untuk tidak men-share ke teman-teman gimana impresi berkendara saya. Jadi, kita akali dengan format video seperti ini. Mudah-mudahan informasinya tetap tersampaikan dengan baik. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama di perjalanan ketika berangkat ya. Nah, ketika berangkat itu kita ngumpul dulu di SRC ya, Honda Safety Riding Center Jawa Barat yang ada di Ciberem. Itu kita pemanasan dulu, kita ya sarapan-sarapan dikit dulu teman-teman, terus kita bercengkrama dulu dengan teman-teman media, dengan vlogger lainnya. Kebetulan yang vlogger hadir itu lumayan cukup banyak ya, ada Saiful Motovlog tuh yang sering hantu-hantu. Ada juga 2 fotovlogger ternama di Bandung, khususnya Jawa Barat teman-teman. Itu ada Dandi Malik, juga ada Ajegum Motovlog. Jadi mereka berdua aja ikut. Mereka berdua pakai CB 150X, dan kalau saya itu gantian sama Saiful Motovlog itu pakai ADP 160 dan Vario 160 seperti yang tadi saya bilang di awal. Nah, setelah pemanasan teman-teman, kebetulan saya berada di depan ya, karena pakai ADP 160. Saya bareng Mas Rida kalau nggak salah namanya. Itu dari PR Media ya, Media Pikiran Rakyat. Itu berdampingan saya dengan beliau di bagian depan. Jadi belakang langsung di belakang bukan belakang di belakangnya, tapi langsung di belakangnya road captain ya, langsung di belakangnya RC teman-teman. RC-nya juga dia pakai ADP 160 dan yang satu lagi pakai CB 150R teman-teman. Ketika berangkat cuacanya bagus alhamdulillah ya, terus lalu lintasnya juga lancar, tidak terlalu padat. Padahal itu pagi ya, saya berangkat sekitar jam setengah 8 atau jam 8, saya lupa lagi, sekitar jam 8-an saya berangkat. Itu masuk ke perjalanan kota teman-teman, saya rasain ADP 160 ini ternyata handlingnya sesuai dengan yang saya tes ketika di SRC. Itu luak-liuk gitu ya, menembus kemacetan, menembus kepadatan, itu enak banget ternyata teman-teman. Handlingnya oke ya, seperti yang saya dites di SRC. Terus tarikannya juga mantap untuk stop and go, karena lumayan cukup padat tapi nggak terlalu padat ya. Jadi ya sekitar kecepatan sekitar 20 km per jam teman-teman rata-rata ketika di dalam kota tuh di jalan bukan Kertujati, apa namanya, Cibadak ya, jalan Cibadak. Itu ternyata memang sangat enak banget teman-teman ya, untuk stop and go enak. Dengan mesin 160 ESP Plus-nya itu kalau nggak salah tenaganya sekitar berapa, saya coba lihat contekannya dulu teman-teman. Untuk tenaga ADV sendiri itu 11,8 kW ya, itu enak banget ternyata di perjalanan kota. Terus menuju ke obstacle nih, ada obstacle pertama itu ialah
rel kereta api ya. Rel kereta api ternyata ketika dilibas shock breakernya enak. Kan waktu di SRC itu kita pakai yang speed bump ya. Speed bump yang lumayan cukup tinggi, ya nggak nyaman lah karena memang speed bumpnya sangat tinggi. Tapi ketika saya mencoba di jalanan yang sesungguhnya, yaitu adalah ada rel kereta api, itu enak banget untuk dilintasi teman-teman. Itu mulus banget ya. Nah setelah itu kita langsung menuju ke arah Lembang teman-teman. Nah di Lembang ini ya karena memang jalannya nanjak, terus luak piuk gitu ya, bolak belok lah atau kalau bahasa Sundanya mah ya. Bolak belok ternyata enak juga teman-teman untuk bagian handlingnya. Shock breakernya itu lumayan cukup bukan keras ya, tapi stiff. Dia dewasa, nggak terlalu kaku, karena dibuat kaku ini karena untuk mendapatkan kestabilan teman-teman. Terbukti ketika saya belok-belok seperti itu ya di arah Lembang, di jalan Lembang, itu ternyata enak banget teman-teman. Nggak ada, kalau body roll sih enggak ya, mungkin nggak ada sedikit limbung atau apapun, nggak ngebuang kiri, ngebuang kanan. Itu belok kiri, belok kanan tuh ngikut aja teman-teman. Si ADP 160 ini enak banget. Nah, ketika saya pengen mencoba performa mesin, kalau untuk dilurus ya, saya udah tahu lah ADP 160 seperti apa. Saya pengen nyoba di tanjakan. Ternyata di Lembang itu kan ada tanjakan yang cukup curam ya. Saya lupa jalannya apa itu. Tapi di arah ke Tangkuban Perahu lah, arah ke Tangkuban Perahu. Itu ada tanjakannya cukup curam, terus lumayan cukup padat juga. Tapi ternyata ADP 160 bisa melibas tanjakan tersebut dengan pelan-pelan, tapi tidak terasa effortnya tidak terasa tinggi teman-teman. Santai aja, padahal itu lumayan cukup curam loh dan lumayan cukup macet. Jadi menurut saya ternyata performa dari mesin 11,8 kW dengan torsi sekitar 14 Nm itu ADP 160 ini enak banget dibawa di tanjakan. Nah kalau berbicara ngebut ya gitu, di jalan terus saya juga kemarin sempat coba, kita sampai pakai sekitar 60-70 km per jam karena kita nggak berani ngebut-ngebut banget, itu banyakan motornya teman-teman. Terus suasana di Lembang juga lumayan cukup padat. Tapi yang saya rasakan ketika saya coba gas, itu ternyata memang tenaganya itu melimpah dari putaran bawah sampai putaran atas teman-teman ya. Itulah bedanya mesin dari ADP 160 dengan Vario 160. Nah ini yang paling ekstrim teman-teman, karena ADP 160 ada di habitatnya. Itu kami lumayan cukup kaget ya, karena kami kira sebagai anggota trading tersebut mungkin akan di Ciater yang seperti biasa kita mandi di Ciater. Ternyata kita beda jalur teman-teman, tempatnya beda, masih satu Ciater tapi tempat pemandiannya beda. Kita masuk ke perkampungan yang cukup lumayan sempit jalannya, tapi masih bagus awal ya, masih bagus. Saya coba agak sedikit loncat-loncat lah, mohon maaf kepada warga sekitar, mungkin agak yang terganggu, mohon maaf, tapi memang itu harus saya lakukan untuk mengetes motor teman-teman, tapi tetap safety, kita tetap lakukan safety. Saya lihat juga area jalannya kosong, saya coba sedikit loncat, ternyata enak juga teman-teman di ADP 160 ini. Dan sedikit maju ke depan, ternyata kita nemuin jalan yang lumayan cukup ekstrim ya, karena kemungkinan besar pemilik ADP 160 akan melewati jalan yang seperti ini. Nah jalannya itu ada bebatuan, terus ada juga jalan lumpur yang sudah kering teman-teman, jadi ada bekas ban gitu ya. Itu sebetulnya sangat licin loh, tapi karena ADP 160 ada fitur HSTC, Honda Selectable Torque Control ya, aduh agak sedikit ribet ya. Ada fitur HSTC ya, ternyata medan seperti itu yang agak licin, ada gravel, ada sedikit bekas ban orang ya, yang lumpur yang kering bekas ban orang, itu ternyata dilibas dengan sangat nyaman sekali oleh ADP 160. Saya coba gas-gas sedikit, weng-weng gitu ya, ketika hentak-hentakan gas, itu ban belakang tidak licin teman-teman. Ya ada sedikit slip dikit aja ya, tapi tidak seselip motor-motor lain yang tidak pakai HSTC. Jadi di sini ternyata HSTC-nya Honda ADP 160 itu berfungsi dengan baik teman-teman. Nah setelah itu teman-teman kita mau nyampe, itu ternyata jalanan lebih ekstrim ya, lebih nanjak, dan jalanannya juga lebih sangat-sangat bisa dibilang off-road sekali jalannya ya. Saya coba dengan ADP 160, ternyata memang ADP 160 jago di dua jenis jalan. Di on-road oke lah, kita nggak akan raguin lagi untuk ADP 160. Dan di off-road, ternyata dengan ground clearance yang lumayan cukup tinggi, itu sangat membantu sekali
terbukti ada orang lain yang, ya beberapa vlogger lain yang pakai Vario 160 itu ya pasti kepentok ya, karena memang ground clearance-nya nggak cukup tinggi. Tapi ADP 160 karena ground clearance-nya lumayan cukup tinggi, itu dilibas dengan sempurna. Saya hampir tidak turun kaki selama melewati jalur ekstrim tersebut, teman-teman. Oh, emang sih nggak terlalu ekstrim kayak terabasan gitu ya, enggak, karena memang ADP 160 bukan untuk itu, kecuali kalau dimodif, teman-teman ya. Tapi kalau untuk standaran ini, catatan ini motornya standaran, itu ternyata enak banget sampai akhirnya kita nyampe di tempat pemandian, namanya kemarin tuh Cimutan kalau nggak salah ya. Cimutan itu dengan selamat dan dengan tidak ada kendala serius apapun, teman-teman. Nah, itulah pengalaman berkendara saya pakai ADP 160. Nah, lalu pas ketika pulang itu kita udah berkegiatan ya, kita udah mandi dan sebagai kebetulan saya tidak mandi karena lagi gak enak badan. Saya tidak ikut mandi waktu itu. Dan waktunya pulang itu saya pakai Vario 160. Kebayang ya, karena tadi kan kita rute berangkat se-ekstrim apakah ya, se-ekstrim gimana lah ya si jalanan ketika menuju tempat tersebut, dan ketika pulang saya pakai Vario 160. Nah, disinilah teman-teman menurut saya agak sedikit di luar kebiasaan, karena habitatnya Vario 160 itu on-road, bukan off-road, tapi saya pakai off-road. Gimana rasanya? Kita langsung lihat videonya, teman-teman. Ya teman-teman, saya udah ganti motor. Tadi saya pakai ADV 160 dan sekarang saya pakai Vario 160. Ini yang versi keyless ya. Saya udah ABS juga. Ya, dia udah ada. Ntar belum ya. Dia channel belum ABS tapi sudah pakai keyless. Oh yes, ada ABS ya teman-teman nih. Ya, ini udah ABS. Nah, tadi saya pakai motor itu tuh. Nah, sekarang saya pakai motor yang dipakai Saiful, yaitu ialah Vario 160. Kalau dari segi riding ya, riding position ini lebih pendek dibanding ADP 160 ya. Bannya sih memang lebih tinggi ADV, shock breaker juga lebih tinggi ADV. Tapi kalau ini Vario dia lebih rendah dengan tinggi saya yang 160 cm terbatas ya, tapi ini lebih rendah. Dari segi apa ya, riding position juga lebih racing ya, lebih sporty karena dia stang itu agak melengkung ke sini teman-teman tuh. Kalau yang itu kan tadi ADV agak sedikit ke atas dan agak gagah gitu ya, tapi kalau ini dia lebih sporty. Jadi ini untuk riding positionnya sih kalau saya nggak boleh pilih juga sih, karena beda kelas juga ya, beda konsep juga. Kalau menurut saya ini lebih nyaman sih, tapi ya memang karena itu motor apa ya namanya, multipurpose. Kalau ini dia motor roda aja. Tapi tadi saya coba naik yang agak sedikit ekstrim, ternyata enak juga nih Vario ya. Habis ini kita bakalan makan siang teman-teman dengan beberapa teman-teman komunitas. Ada dari Honda, ada Jigum juga tuh, ada Dandi Malik. Kita bakalan rasain impresi berkendaranya seperti apa pakai Vario 160. Yuk kita berangkat teman-teman. Tuh ya, ada ABS-nya, ABS-nya udah nyala. Ini udah pakai ABS. Kita lanjut makan siang guys. Ye, kita nyoba Vario langsung di medan off-road, men. Jarang banget kan yang pakai Vario di jalanan kayak gini. Kita bakalan coba guys. Oh, ke atas ya sekarang ya. Tadi kok dari bawah tuh teman-teman. Sekarang kita ke atas. Wah, asik nih ya. Jarang-jarang pakai Vario. Terabasan pakai Vario nih, judulnya oke juga ya. Terabasan pakai Vario. Anginnya. Wah, anginnya gede, teman-teman. Tutup dulu helm. Wah, iya. Nah, tips ya, biar gak licin ban belakang, kita sambil rem dikit teman-teman. Itu udah hitung-hitung kayak HSTC lah, tapi manual HSTC nya.
Eh, kita samain putaran mesin, putaran ban belakang dan ban depan itu ya. Nah gini, agak rem dikit biar gak terlalu berlebihan. Kalau berlebihan kita bakalan slip, apalagi ini kontur jalan dengan yang pakai rumput gini ya. Ini licin loh rumputnya kayak gini nih. Jangan sampai rem depan aja teman-teman. Ya, jangan sampai rem depan teman-teman. Ingat ya, ini harus rem belakang semua. Nah kalau kayak gini teman-teman, diusahakan jangan keluar ambil jalur lain ya. Karena ambil jalur lain kan nih konturnya beda nih antara kiri dan kanan. Nah kecuali kalau di depan nih mau pindah jalur boleh. Kita pindah jalur ke kiri ya. Terus wah. Mantap nih jalannya. Duh, saya nggak bisa ngomong apa-apa dulu ya teman-teman ya. Nikmatin aja perjalanan kita. Ini kalau pakai ADV sih lebih enak ya. Cuman ternyata pakai Vario juga lumayan sih. Pakai Vario dengan jalur yang gini, wah ngeri sih cuy. Tapi surprisingly sih enak banget ini. Ya walaupun agak geruduk dikit ya karena jalan ini ekstrim banget ya. Bukan karena shockbreakernya yang keras, tapi ini emang kontur jalannya yang lumayan ekstrim teman-teman. Nah di depan udah ada jalan biasa akhirnya. Asik ya. Ini sih kalau apa namanya, kalau dibandingin sama ADV tadi itu malah mirip-mirip menurut saya ya. Wah akhirnya. Akhirnya guys, kita nemu jalan yang normal. Kita coba tarikannya teman-teman. Wow, karena dia nggak ada HSS juga kali ya, tapi atau mungkin karena bodinya dia lebih ramping, Vario 160 ini menurut saya jadi lebih enteng ketika digas awal ya dibanding dengan ADV. Karena ya ADV memang ngejarnya dia torsi sih ya. Jadi kalau masalah tanjak-tanjakan kayak tadi, ADV tuh jagonya teman-teman. Kita coba manuver ya teman-teman ya. Oh, ini ternyata enak juga teman-teman ya. Dari segi handling, dari segi tenaga ya, tenaga juga ternyata surprisingly Vario 160 ini jempolan sih ya. Saya coba ini dari kilometer 20 ya, kita ambil 20, kita gas langsung. Oh, naik ke 30 nya tuh cepet banget ya. Ini menurut saya oke banget sih ya. Menurut saya ya karena mungkin mesinnya sama juga dengan ADV, tapi dengan bodi yang lebih ramping, menurut saya ini bakalan jadi nilai plus di Vario 160 ya, karena itu tadi teman-teman. Cuman memang perbedaannya banyak ya. Nah gimana tuh? Pakai Vario 160 di jalanan lumayan cukup ekstrim ya. Kebetulan kalau yang Vario 160 audionya tidak hilang, jadi teman-teman bisa saksikan sendiri gimana rasanya ya. Itu memang saya surprisingly kaget ya, kaget banget, nggak nyangka ternyata Vario 160 bisa dibawa ke jalur yang lumayan cukup ekstrim. Padahal di situ tuh motornya itu ya bisa dibilang motor adventure semua ya. ADV jelas lah adventure atau advance. Terus ada CB 150X ya, jelas itu kegunaannya, itu habitatnya. Sementara Vario 160 itu habitatnya bukan di situ teman-teman. Tapi saya coba, terus saya coba tenaganya juga, walaupun tenaganya di bawah ADP ya, 11,3 kW kalau tidak salah untuk ADP ini, untuk Vario ini, ternyata memang masih nyaman untuk digunakan, walaupun agak sedikit licin karena tidak mempunyai fitur HSTC untuk di Vario 160. Tapi it's okay, tidak apa-apa teman-teman, karena ya tergantung kitanya bawa motornya sebetulnya. Tapi balik lagi teman-teman, ternyata Vario 160 itu bisa dibawa di jalur yang demikian. Nah perbedaannya apa dengan Vario 160? Tentunya pertama adalah ground clearance. Ground clearance-nya tidak cukup tinggi.
Jadi beberapa kali agak sedikit mentok, tapi alhamdulillah tidak mentok banget teman-teman. Saya pilih jalan ya, pilih jalan yang tidak terlalu tinggi. Itu pertama, ground clearance. Kedua, itu ada di shock breakernya. Karena Vario 160 itu disetting untuk on-road, jadi lebih empuk dibanding dengan ADP 160. Jadi ya kadang-kadang tok-tok gitu ya. Kalau ada batu atau ada obstacle atau ada jalan yang lumayan cukup ekstrim tinggi, itu kepentok teman-teman, tok-tok gitu, tapi tidak menjadikan Vario ini tidak nyaman, nggak juga, karena memang itu bukan habitatnya. Mungkin teman-teman yang pakai Vario 160 tidak jarang ya, sangat jarang, maksud saya sangat jarang sekali untuk melewati motor atau untuk melewati jalanan yang seperti itu. Nah, setelah masuk ke jalan raya, nah inilah habitat sesungguhnya dari Vario 160. Ya, ini dia waktunya teman-teman untuk kesimpulan komparasi antara ADP 160 dengan Vario 160. Pertama dari mesin dulu teman-teman. Dari mesin speknya berbeda ya. Maksud speknya berbeda di sini adalah settingannya. ADV sendiri mempunyai tenaga sekitar 11,8 kW, sementara Vario 160 tenaganya itu sekitar 11,3 kW. Untuk torsinya pun berbeda teman-teman. Untuk ADV itu torsinya 14,7 Nm, sementara untuk Vario 160 itu ada di 13,8 Nm. Jadi dari situ udah berbeda teman-teman ya. Tapi kalau yang saya rasakan, memang perbedaan yang sangat signifikan itu ketika ada di tanjakan. Kalau di tanjakan, ADP itu lebih kena, lebih bertenaga teman-teman, karena torsi awalnya itu udah tinggi ya. Sementara kalau Vario 160 itu ketika di tanjakan, itu ya bisa dibilang balapan dengan ADV 160 lah ya. Itu Vario agak sedikit agak sedikit ngos-ngosan lah, agak sedikit effortnya lebih tinggi dibanding dengan ADP 160. Tapi kalau di trek lurus, saya berani ngunggulin Vario 160. Karena apa? Karena bobotnya lebih ringan dibanding dengan ADP 160. Dari ban juga terlihat ya, ban lebih besar kalau ADV, Vario lebih kecil. Terus beda karakter bannya juga, gripnya juga berbeda. Jadi menurut saya, kalau dari segi mesin itu tergantung dari trek mana yang Anda lewati teman-teman. Yang kedua, perbedaannya ada di posisi riding atau riding position teman-teman. Posisi ridingnya memang kalau untuk ADV itu lebih sigap ya, diperuntukkan untuk jalur-jalur yang ekstrim gitu ya. Makanya si posisi berkendaranya dia lebih tegap, lebih tinggi untuk stang depannya. Menurut saya ini cocok karena memang dia untuk dual purpose, untuk on-road dan off-road. Sementara untuk Vario 160, posisi ridingnya lebih terlihat racy ya, lebih terlihat racing banget gitu teman-teman. Karena stangnya juga agak sedikit rendah dibanding dengan ADP 160, juga ditekuk ke dalam, jadi agak sedikit gitu lah teman-teman, agak sedikit segitiga lah ya, agak sedikit menyudut. Jadi menurut saya kalau posisi riding yang tinggi saya 160 cm ini, Vario 160 ini memang cocok banget untuk trek-trek lurus, walaupun ya sedikit nikung ya, oke sih, lebih enak ya, karena memang stabil juga. Jadi menurut saya posisi riding ini kembali lagi ke bagaimana Anda atau jalanan seperti apa yang Anda lewati teman-teman. Yang ketiga adalah shock breaker. Nah ini shock breaker nih yang penting ya. Karena untuk ADP 160 diperuntukkan untuk dual purpose, jadi settingan shock breakernya itu tidak terlalu empuk teman-teman, tapi tidak keras juga, nggak geruduk itu enggak. Tapi lebih ke lebih ke mengejar kestabilan kalau untuk yang ADP 160. Nah, untuk Vario 160 dia lebih empuk dibanding dengan ADP 160 ya, karena memang jalanan yang dia lalui atau habitatnya si Vario 160 ini ya jalanan bagus teman-teman ya, nggak terlalu rusak, tapi masih dikategorikan nyaman juga untuk Vario 160. Untuk sedikit nikung memang agak sedikit limbung sedikit, tapi teman-teman tidak terlalu terasa. Namun untuk nikung-nikung ya lebih enak lah dibanding dengan Vario 150 yang sebelumnya, karena settingan shock breaker juga beda. Tapak lebar bannya juga berbeda dengan Vario 150 yang sebelumnya. Nah, berbicara ban, karena ban ADP lebih lebar dan karakternya dual purpose, sementara Vario 160 itu on-road, di jalanan menurut saya lebih nyaman pakai Vario 160 untuk di jalan raya ya, dibanding dengan ADP 160, karena dia memang peruntukannya untuk dual purpose teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah kepraktisan. Nah, ini ya, praktisan itu gimana ya, plus minus ya. Dua-duanya punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Oke, kita mulai dari ADP 160. ADP 160 memang karena dia tipe dari Matic-nya itu Maxi ya, Maxi scooter, di mana di
tengahnya itu ada gundukan untuk tangki bensin, sementara Vario tidak. Jadi kepraktisan untuk di luar teman-teman ya, memang lebih praktis, terlihatnya lebih praktis Vario 160 karena dia decknya itu datar teman-teman. Bahkan katanya galon pun bisa masuk ke situ. Jadi teman-teman yang suka membawa barang yang lumayan cukup banyak tapi ingin praktis cepat keluar masukin si barang, ya memang lebih cocok Vario 160. Tapi di sini minusnya Vario 160 ini dibanding dengan ADP 160 adalah di kapasitas bagasinya. Walaupun bagasi dari Vario 160 memang lebih membesar dibanding dengan Vario 150, tapi kalau dibandingkan dengan ADP 160 tentunya jauh lebih besar ADP 160 teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kembali lagi ya dengan karakter berkendara dan dan keperluan masing-masing, teman-teman tuh balik lagi ke situ. Kalau teman-teman memang suka bawa barang banyak tapi aman di dalam ya, tidak terlalu sering keluarin barang secara tiba-tiba atau mendadak, ya itu memang cocoknya di Vario di ADP 160 karena bagasinya gede. Cuman ya kepraktisannya itu kita kalau bawa barang harus buka dulu bagasi bawah kayak gitu ya. Tapi kalau untuk Vario 160 buat belanja gitu ya, untuk belanja misalkan ke departemen store A pindah ke departemen store B, itu bisa langsung tinggal bawa aja karena decknya rata. Nah itu plus minusnya teman-teman. Bagasi ADP lebih besar daripada Vario 160, tapi ADV tidak bisa bawa atau naruh barang di luar di deck ya. Sementara kalau Vario 160 bagasinya memang lebih kecil dibanding ADP 160, tapi bisa bawa barang yang ada di tengah atau tinggal masukin ke deck karena decknya rata. Jadi itu gimana pilihan teman-teman. Nah untuk kompartemen depan itu sama-sama aja teman-teman. ADP memang ada kompartemen di bagian kiri ya, itu juga ada charger. Vario 160 juga sama ada teman-teman, tapi kapasitasnya memang lebih besar ADP 160. Gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau misalkan ada kekurangan atau salah-salah kata, langsung dikoreksi saja atau ditambahkan saja informasinya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.